Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Selalu diawali dengan nafas syukur. Ya, pada saat bangun tidur setelah lepas kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Tekukan lidahmu adalah rapatkan gigimu, tahan nafasmu, berkatalah dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maka itulah sahabat, maka marilah kita senantiasa adalah diawali dengan nafas syukur, ya, nafas sadar, ya, nafas berterima kasih pada Allah dari semua. Karena malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha faman sakaroha faqad qayyadaha biqaliha. Siapa yang bersyukur, ya, nafas syukur, maka engkau akan menarik nafas adalah berkelimpahan kebahagiaan dari semua, ya. Maka Allah sampaikan lain syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur Allah akan tambah. Walain kafartum inna azabila syadid. Tapi kalau tidak bersyukur maka dia akan berhadapan dengan hal yang sulit dari semua sahabatnya. Oleh karena itulah marilah pagi hari ini dengan napas penuh kesadaran kita bangun dengan napas syukur kita pada Allah, ya. Ada nikmatul ijad yang Allah sudah kita diciptakan jadi manusia. Terima kasih Allah. Terima kasih. Saat ini sadari, rasakan bahwa kita sedang live bersama Allah, sahabat. Live bersama dengan, tapi tinggal bagaimana kita menselaraskan adalah membuat vibrasi, membuat getaran yang pantas, ya. Getaran yang kebahagiaan akan menarik kepada getaran kebahagiaan. Di alam ini kata Abah sudah berlaku ada tidak sedikitnya 12 hukum sunatullah yang boleh disebut hukum alam. Karena alam ini adalah cermin Allah. Al-alamu mir'atu al-haq. Jadi tergantung daripada vibrasi. Vibrasi yang kita getarkan. Vibrasi kekecewaan akan menarik kekecewaan. Vibrasi syukur akan menarik kelimpahan. Vibrasi sodakoh akan menarik berkelimpahan. Itulah segitu sahabat. Ya, kita bahkan dalam kitab suci, dalam Al-Quran, dalam Injil, dalam apapun. Maka sesungguhnya adalah bagaimana kita disuruh oleh Allah untuk berbagi. Dalam ayat Al-Quran itu sahabat adalah ratusan ayat menyatakan alladzina yunfikuna. Ya. Justru Allah hanya menyuruh tentang sholat hanya beberapa. Tetapi pada saat menyuruh berbagi, ternyata itu adalah getaran. Ya, adalah merupakan vibrasi yang kamu buat. Seolah-olah. Nah inilah bahwa ternyata adalah berbagi, mengeluarkan itu menerima sebetulnya. Memaafkan itu ternyata dimaafkan, sahabat. Ya. Ternyata menyayangi itu akan datang vibrasi disayangi. Itulah kenapa agama mengajarkan menyayangi, memaafkan, berbagi. Ternyata menolong itu ditolong, sahabat. Karena nanti pada penghujungnya kamu akan mengerti bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan. Dari semua. Bahwa inilah frekuensi, vibrasi, resonansi yang harus dibangun kita dengan Tuhan.
Maka disinilah tentang bagaimana menyatukan, menselaraskan dengan frekuensi Tuhan. Ya, maka manusia akan mendapatkan ya, sesuai dengan gelombangnya. Kalau yang datang adalah gelombang binatang, maka gelombang binatanglah yang akan muncul pada dirinya. Nah, disinilah kita harus pahami sekarang, karena sekarang ini sudah ada di abad ke-21, di mana sekarang sudah Allah mendohirkan ilmu yang nama kuantum, ya sahabat. Jadi kita pun harus menselaraskan dengan ilmu kuantum yang ada, karena kita berada pada vibrasi frekuensi kuantum tadi semua. Maka mari kita cerdaskan, mari kita naikkan kesadaran kita. Tapi kita tidak akan naik kesadaran kita kecuali kita kenali diri kita. Itulah sahabat dalam Al-Quran, dalam apapun ya, pandangan ulama adalah apa yang disampaikan baginda Nabi adalah kenalilah dirimu. Karena kau akan kenal Tuhanmu dari semua. Untuk apa kau kenali dirimu? Kenali Tuhanmu supaya engkau bisa bervibrasi, beresonansi dengan Tuhan. Bisa menyatu bahasanya dengan Tuhan. Maka istilah-istilah sahabat dalam ilmu tasawuf ya, atau dalam Al-Quran, mendekat kepada Allah. Itu adalah bukan berarti mendekat secara jarak, tetapi adalah bagaimana menselaraskan panaknya kamu, tajalinya Allah, begitu. Selaras pada frekuensi Allah. Kau berada pada frekuensi, nah, sementara kalau seandainya kita pada frekuensi kemarahan, berarti vibrasi yang kita bangun itu kemarahan. Dan Allah tidak ada. Allah tidak ada frekuensi kemarahan. Ya. Allah tidak ada frekuensi kekecewaan. Allah tidak ada vibrasi mengeluh. Karena itulah Allah suruh kita tidak boleh mengeluh. Itulah manusia, kata Allah, manusia itu banyak mengeluh. Nah, sahabat, marilah kita mulai sekarang ini abad 21. Bagaimana memahami hukum-hukum Tuhan itu sangat real, sangat fisik. Karena itulah berlaku hukum fisika, berlaku hukum Newton, berlaku hukum Archimedes, berlaku hukum Kepler, berlaku hukum kekekalan EMC kuadrat. Tadi semua. Ini karena tentang materi, energi, frekuensi, vibrasi. Jadi dekat dengan Tuhan itu adalah menyatukan frekuensinya pada frekuensi Tuhan. Frekuensi Tuhan selalu menyayangi, memaafkan, tadi semua. Dan disinilah tauhid mengajarkan kepada kita wahada yuwahidu tauhidan, mampu memandang segala yang kau lihat dengan mata, kau mampu melihat Allahnya dalam segala apa yang kau pandang dengan matamu itu. Ya, bagaimana cara melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata? Disinilah sesungguhnya, bisakah kau bisa memandang pada nasi itu beras? Bisakah kau memandang pada nasi kuning itu beras? Mata dohirmu sudah tidak lagi melihat beras, karena dia sudah berubah menjadi nasi kuning. Dia sudah berubah menjadi nasi putih. Dia berubah sudah jadi lontong. Dia sudah berubah menjadi nasi lemak. Itu. Tapi batinmu tahu, menyaksikan sebenar-benarnya lontong, nasi kuning, nasi putih adalah beras. Nah ini ya. Maka itulah mari kita pada pagi hari ini sahabat, kita menyaksikan mukjizat-mukjizat Allah di akhir zaman. Mukjizat yang Allah turunkan pada orang-orang, karomah-karomah yang real, sahabat.
Apakah kamu tidak pernah membayangkan bahwa pesawat terbang itu mujizat Allah? Coba, kalau seandainya ada kisah di Al-Quran atau Nabi bercerita tentang hadis, ada sebuah benda gitu dari besi gitu. Itu dikisahkan misalnya di Al-Quran, gitu. Pasti kamu takjub itu. Pasti kamu takjub. Ya. Padahal itulah mukjizat Allah yang untuk akhir zaman didohirkan. Bagaimana besi yang 100 ton, gitu. Kemudian penumpangnya juga ratusan ton, ya. Dia bisa terbang. Coba, kalau itu kisah ada di Al-Quran, pasti bilang, waduh, mukjizat yang luar biasa. Tapi kamu tidak pernah menyadari hari ini itu mukjizat yang Allah turunkan pada orang-orang. Tanda kutip yang mukjizatnya. Karena tidak ada yang bukan ciptaan Allah. Kamu tidak menyaksikan HP ini apa bukan mukjizat? Coba bisa bayangkan. Ada sebuah benda, mobile phone semacam ini, dan kalian ada di mana-mana, dan kalian tidak bertemu dengan Abah, tapi bisa menyaksikan Abah, mendengarkan Abah begitu jelas. Apa ini bukan sebuah mukjizat? Sebenarnya, kalau kita menyadari tentang mengerti tentang bagaimana adalah Allah itu wujud ada pada segala yang ada. Bagaimana mungkin benda sekecil ini? Ada layarnya, bisa dengar suaranya, nggak disambungkan dengan kabel. Nah itu Allah sedang mengajak kepada kita ini sekarang ini hidup realitas di alam fisik semua, ya. Tetapi di alam fisik ini ada gelombang elektromagnetik, ada alam metafisik yang walaupun tidak ada kabelnya, bahkan tidak tahu di mana kalian berada, tapi sinyal frekuensinya akan menemukan di mana kalian berada. Frekuensinya bisa menemukan Abah dimanapun Abah berada. Tinggal kalian klik. Bahkan begitu sahabat yang kalau awalnya sudah koneksi dengan Abah, dengan channel Abah, begitu Abah live ada notifikasi ting. Padahal kalian ada yang di Batam, ada yang di Malaysia, ada yang di Australia, ada yang di mana. Pernah merasakan betapa itulah mukjizat yang Allah sedang hadirkan, yang dekat di hadapanmu. Ciptaan Allah, karya Allah, tadi semua. Bahkan jauh lebih canggih daripada kisah-kisah maaf di dalam Al-Quran itu. Karena memang kehidupan ini adalah isi Al-Quran. Akan Allah terus dohirkan, terus. Ya. Kisah-kisah mereka mendapatkan mukjizat semua. Hari ini pun terus berjalan. Tadi semua. Ya. Maka disinilah sesungguhnya tentang bagaimana menyadari. Jadi sahabat, bicara Tuhan hari ini adalah apalagi di abad ke-21 sudah didohirkan. Ternyata seluruh isi alam ini hanya lautan energi. Tuh, itu kan bahwa yang sebenar-benarnya yang ada itu hanya Allah, gitu. Atau boleh diganti, sebenar-benarnya yang ada ini adalah hanya energi yang meliputi semuanya. Sehingga antara kita, dimanapun kalian berada, berbagai pulau hari ini, disambungkan dengan gelombang elektromagnetik. Itulah Allah. Itu kan tadi semua. Bahkan yang nonton dan yang mendengarkan satu. Gitu. Yang nonton dan yang mendengarkan satu napas. Satu udara. Maka disinilah kehidupan di alam ini kita harus bagaimana menselaraskan diri kita dengan hukum-hukum yang ada di alam ini yang sebetulnya bukan alam. Karena tadinya tidak ada. Dia ada yang diadakan seperti kita. Nah itulah maka kita harus paham. Maka energi keberlimpahan, energi kebahagiaan, energi syukur, napas syukur, napas kenal pada diri dan supaya menyatukan
Itulah kenapa kaitannya dengan dada. Karena kaitan dengan dada, kaitan dengan nafas. Kaitan dengan nafas, kaitannya dengan udara. Karena kita satu udara. Maka pada saat kau membuat vibrasi menyakiti orang lain, maka sakit itu akan berbalik pada dirimu. In ahsantum fa in asatum falaha. Hidup seperti melempar bola karet. Apa yang kau lempar ke semesta akan berbalik kepada wajahmu. Akan berbalik pada diri kita. Melempar kebencian berarti itu adalah akan berbalik kepada diri kita. Melempar dengki akan berbalik pada kita. Melempar fitnah akan berbalik pada kita. Karena sudah berlaku. Itulah Allah ingatkan pada kita dalam Al-Quran. Tilka sunnatullah. Ada sunnatullah. Yang oleh mereka disebut hukum alam. Boleh ada masalah. Ya, maka berlakulah hukum Pitagoras. Berlakulah hukum Newton. Berlakulah hukum relativitas. Berlakulah hukum Einstein di alam ini. Karena tentang fisik dan metafisik, non-fisik. Pada non-fisik berlakulah hukum kimia. Jadi mari, karena kita sudah ada di abad 1, kita ini harus mulai mengerti. Ya. Maka itulah kehidupan ini semuanya sekolah. Setiap orang yang kita temui adalah guru. Apapun itu. Setiap benda yang kita lihat, setiap tempat yang kita tuju adalah kelas. Ya. Ya. Setiap kejadian yang kita alami adalah pembelajaran. Ya. Jadi, karena hidup adalah, kehidupan inilah sejatinya sekolah yang tanpa libur. Gitu. Belajar jadi ibu, belajar jadi perempuan, belajar jadi suami, belajar untuk ini. Belajar jadi rakyat, belajar jadi pemimpin, belajar soleh, belajar sabar, belajar syukur, belajar menerima. Nah, disinilah sahabat. Ya. Jadi, coba, kenapa dalam Al-Quran itu kita, ciri orang iman itu sodako, artinya memberi. Ciri orang takwa juga sodako. Semua. La'allakum tattaqun alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyuruh kita, alam menyuruh kita, energi, vibrasi, buatlah vibrasi yang indah, yang baik, karena kamu akan mendapatkan apa yang kamu getarkan. Getarkan marah, akan datang marah. Getaran kecewa akan menarik kecewa. Getaran rasa miskin akan menarik rasa miskin. Itulah Allah berbicara dalam surat An-Najm. Ya. Dalam surat An-Najm ini Allah menjelaskan, Allah menciptakan dalam surat An-Najm, Allah berbicara tentang bagaimana aku menciptakan hidup dan mati. Aku menciptakan menangis dan ketawa, ya. Aku menciptakan hidup dan mati. Aku menciptakan kaya dan cukup. Nah, inilah. Maka disinilah sesungguhnya kita tidak boleh. Allah melarang kita merasa miskin, sahabat. Ya. Ya, ini belum dibersih. Oh, pantesan sobat tafsir. Ya. Jadi itu ya sahabat. Nah, ini semua. Marilah kita di alam ini ada yang sudah diketahui hari ini adalah paling tidak ada 15 hukum alam. Hukum sunatullah. Maka bagaimana menyatukan frekuensi? Karena semua yang nampak ini adalah materi. Dan sementara semua materi ini sahabat hanya lautan energi. Maka itulah Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tuh, energi itu nggak pernah tidur. Sang kehadiran dia kan tadi. Maka itulah para arif bila selalu berkata, jangan cari Allah. Jangan cari Tuhan.
Nah, gitu. Karena Tuhan yang sudah meliputi semuanya. Tinggal kamu selaraskan vibrasinya pada vibrasi Tuhan. Vibrasi Tuhan itu adalah menyayangi, memaafkan, berbagi, menolong, menjaga. Vibrasi Tuhan, syukur, semua. Tapi pada saat kita kufur, marah, benci, dengki, hasut, merasa miskin. Karena Tuhan itu tidak punya vibrasi miskin. Ingat itu. Tuhan itu hanya tahu Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razak. Allah itu vibrasinya vibrasi kaya. Dan memang di dunia ini, dari awal pun Allah menyuruh kita adalah merasakan energi berkelimpahan dan berbahagia. Makanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragada. Allah mengatakan وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bergegaslah kamu pulang kepada Allah, wa syari'u ila magfiratin mir rabbikum, kepada Tuhanmu, wa jannatin arduha samawati wal ar, yang tadi meliputi, raihlah kenikmatan, kebahagiaan. Arduha samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Nah, adalah diberikan kepada orang takwa. Orang yang kosong. Takwa itu kosong. Al imanu uriyanun. Iman itu adalah telanjang. Kosong. Maka berapapun ibadah yang kamu lakukan, gak penting bagi Allah itu. Bukan, maka tadi dengan Allah itu bukan banyak-banyakan, tapi frekuensi dan vibrasinya ada pada frekuensi Allah. Begitu. Inna dina indallahil Islam. Agama itu di sisi Allah, bukan di sisi kamu. Itu. Maka ahli tasawuf mengajarkan tubadil, ganti peran, selaraskan. Kamu adalah hamba. Ya. Karena sahabat, seluruh isi alam ini sudah berlaku hukum alam. Pada saat Allah dulu berkata, kata Allah, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun say'an madkuro. Nah, ada satu masa dia sendiri. Walaupun sekarang pun dia sendiri. Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu dia sendiri, sekarang pun dia sendiri. Di luar ruang dan waktu. Di luar seluruh makulat. Bukan di atas, di depan. Karena dialah yang meliputi semuanya. Itulah kepada dia. Bagaimana energi mau ditunjuk? Semua juga energi. Semua juga Allah. Itu loh. Gitu. Mari kita sekarang ini abad 21. Jangan lagi biar nggak kuper tadi semua. Karena kalian begitu muncul nanti AI 1, nanti AI kedua, nanti muncul lagi nanti pada saat manusia nggak bisa lagi kerja, nggak ngerti, robot diganti sama robot. Karena terus Allah akan ciptakan. Ingat itu. Kalau kamu tidak move on hari ini, maka kenapa suruh bergegas? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu menyatukan frekuensi, vibrasi, resonansi tadi lil muttaqin
Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayo belajar. Getarkan dengan sodako. Itulah kenapa hijrah sodako. Takwa sodako. Hijrah sodako. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwal. Duit. Baru a'dhamu darajatan indallah. Ulaika humul faizun. Mereka yang menang. Siapapun yang melakukan frekuensi, vibrasi, berbagi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Gitu. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah. Karena aku adalah frekuensi, vibrasi kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu kan dari. Tapi pada saat kita berbuat salah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Tuh, kembalilah. Ingat kepadaku. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Pada waktu pagi itu, hei hambaku, ingat aku. Tekuk lidahmu. Nah itu, kalau itu dari orang yang ngalami bahasa itulah. Kalau kalian baca Al-Quran itu saja nggak ada tekuk lidahmu. Tapi dari pengalaman, karena sesungguhnya tentang memahami Tuhan, merasakan keadilan Tuhan. Itulah disebut seorang yang harus menemukan, mengalami. Bukan tentang katanya. Manis itu bukan tentang katanya. Asin bukan tentang katanya. Apa realitanya menurutmu? Inilah kehidupan adalah sebuah proses belajar. Makanya tadi kata Abah, kehidupan ini adalah sekolah bagi jiwa. Setiap orang yang kau temui adalah guru. Setiap tempat yang kau datangi adalah kelas. Karena kehidupan adalah merupakan sekolah yang tidak pernah libur. Tadi untuk memahami, menselaraskan, membuat getaran-getaran, frekuensi yang vibrasinya ada pada Allah. Maka di dunia ini banyak dicontohkan oleh Allah. Kalau seandainya kamu tidak cocok dengan vibrasiku, frekuensiku, sama saja kamu punya kartu ATM orang lain, kamu masukkan tapi kamu tidak punya nomor PIN, kamu tidak bisa ngambil uang. Sama saja kamu menemukan HP tapi kamu tidak tahu nomor yang kamu akan tuju. Ini semuanya kullu syai'in babun ilallah. Allah sedang ajarkan dari berbagai. Hei manusia, gitu. Satukanlah frekuensimu karena seluruh isi alam ini adalah merupakan perwujudanku. Al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah aku. Dengan segala konsekuensi hukumku. Siapa yang tidak sejalan dengan frekuensi hukumku, maka dia akan terpental dari alam ini. Makanya inilah yang harus dipahami tadi semua. Ya, yang harus kita pahami ya dalam berbagai, kenapa Allah dalam berbagai ayat sahabat menjelaskan ya yang Abah suka bagaimana seluruh ayat ini adalah mengajak kepada kita menselaraskan. Coba tadi karena kalau seandainya kita belum pada tatanan ma'rifat, ya itu tadi memang susah memahaminya. Kita susah memahaminya. Padahal begitu Allah itu begitu fisika, begitu kimia, begitu biologi. Pantas kata Allah. Wa ma aksaruhum illa donna. Dulu itu manusia itu hanya dengan sangkaan saja. Don. Allah gitu. Tapi mana Allah itu? Mana rasanya Allah? Bagaimana nyambungkan dengan vibrasi Allah itu?
ternyata dia itu kenapa disebut wujud, memang dialah yang ada. Itulah bahwa sesungguhnya materi ini semuanya dah lautan energi, diliputi oleh energi. Pada nasi ada energi mengenyangkan. Semua energi Tuhan meliputi, karena Allah itulah yang ada pada seluruh jihad. Jadi maka itulah kepada Allah nggak bisa ditunjuk di depannya, karena dialah semuanya. Maka di sinilah tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Kembalilah pada dia. Wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kembalilah. Satukan. Jadi memahami Allah bukan sesuatu yang hayal, hanya tulisan alif lam lam ha yang tidak pernah kamu sadari. Maka nanti sahabat dalam perjalanan kamu, oh ternyata yang menyembah itu yang disembah tuh. Nah, sekarang ini kuncinya ada di diri kita. Ya. Itulah kenapa Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan berarti kamu yang merubah gitu kan. Itu juga jangan salah menafsirkan. Innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah satu kaum, satu golongan, satu orang, satu negara. Tadi semua. Tetapi adalah kembalilah tadi. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, rubah jiwamu. Bukan gerak badanmu yang dirubah. Jadi soal inilah kita harus mengerti mana kita, mana jiwa, mana nyawa, mana ruh, mana sukma. Itu kan istilah-istilah. Mana akal. Jadi kita harus, itu benda yang satu sebetulnya. Sahabat tadi semua. Kayu pada saat dibentuk begini disebut si asbak. Kayu dibentuk 4 segini disebut si meja. Kayu dijadikan pintu disebut si kusen. Kayu dipasang di atas disebut si plafon. Kayu. Itu saja yang dia ingin. Makanya yang harus dipahami oleh kita adalah, karena alam ini adalah al-alamu mir'atu al-haq, berlakulah hukum alam. Tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Di situ bukan tentang siapa yang melakukan, apakah orang sholat, rajin sholat. Bukan. Siapapun dia yang menselaraskan dengan hukum alam ini semua, maka dia akan menemukan. Sahabat tadi, siapapun kamu, agama apapun kamu, keyakinan apapun kamu, pada saat engkau berselaras dengan hukum Tuhan, kau akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Sebetulnya. Itulah sahabat. Makanya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kehidupan ini hanya tentang kun fayakun. Dari kun ke fayakun tergantung proses adalah bagaimana kamu memahami hidupmu itu. Dia bisa stek sekaligus atau kamu panjang. Ya. Tapi Allah mengajarkan kepada kita. Allah saja menciptakan ini 6 masa. Artinya memang kita harus bersabar dalam proses memahami tentang ini. Tapi jangan terjebak dengan dogma tadi semua. Karena kalau terjebak seperti itu, Abah khawatir. Hari ini sudah ada puncaknya negara Islam itu adalah keterpurukan. Bahkan kata Abah juga maaf di negara kita. Menteri Agama sudah kuatrik dibui. Ya. Terus kurang apa bukti? Bahwa cara metodologi kita selama ini barangkali. Ya, saya ngerti. Karena ada yang datang ke Abah. Bah, kita harus ikuti fuqaha. Oh, salah kamu. Karena kalau yang Abah pelajari, ternyata para fuqaha sendiri terus belajar mengupgrade. Itulah kenapa, kata Abah juga, Imam Ja'far As-Shadiq punya murid. Misalnya Imam Hanafi, Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i.
Mereka bukan suul adab. Tetapi bahkan pada saat ilmu pengetahuan, karena ini sahabat, pemahaman agama itu adalah terutama yang berkaitan dengan agama ibadah ini sebenarnya adalah merupakan karya manusia. Penafsiran manusia. Nah ini kalian harus paham dari semua. Maka kata Abah juga pernah, kata Abah, yang bisa menemukan dalil sholat yang kamu lakukan itu seperti sholatnya Nabi Muhammad, yang bisa ada dalil yang melihat, kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu pun sholat adalah hasil fuqaha. Ya, tadi semua para ulama, kan hadis, kalau kamu baca hadis saja, Quran saja, kamu tidak akan ngerti sholat. Nah, tetapi pada saat ini semua adalah merupakan, hampir kebanyakan ibadah itu para fuqaha. Tapi sahabat, fuqaha itu akan membuat ijtihad sesuai dengan keadaan ruang dan waktu. Ini harus kalian pahami. Sementara ruang dan waktu ini akan terus berubah, tagoyur. Terus kamu terjebak pada ruang dan waktu. Pada saat para imam mujtahid itu membuat hukum, hati-hati hari ini. Bahkan pada zaman mereka sendiri, coba kamu saksikan, kata Abah juga. Kamu katakanlah ulama Syafi'iyah. Imam Syafi'i itu murid Imam Maliki. Bagaimana Imam Syafi'i mencintai Imam Maliki, bahkan menghatam kitab Al-Muwatta. Kalau Abah ini ngomong kayak gini, udah ngomong tarikhnya. Abah udah pelajari kitabnya semua. Imam Syafi'i tinggalkan Imam Maliki. Bukan masalah suul adab. Terkadang ruang dan waktu, karena ro'yu sangkaan manusia, pandangan manusia pada satu hukum. Maka itulah kata Abah juga, jangan merasa paling benar di dalam hukum fikih. Kamu lihat bagaimana pada saat Allah aulamastumun nisa, pada saat menyentuh perempuan, apa kata Imam Syafi'i? Mau pakai nafsu, nggak pakai nafsu, gitu. Batal wudhu. Itu kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Hambali? Gitu. Kata Imam Maliki. Kalau pakai nafsu, batal wudhu. Nggak pakai nafsu, nggak batal wudhu. Saya kan beda tuh. Gitu. Makanya tadi jangan buat kalian Gen Z, ayo mulai cerdas tadi semua. Ya, ayo cerdas. Supaya tidak terjebak dengan ritual yang sebenarnya adalah akhirnya manusia terjebak pada puru cabang, tapi pokoknya lupa usulnya. Intinya lupa. Dari semua. Ya. Coba pahami. Ya. Abah sekarang bicara begini. Abah tuh oleh orang dulu disebut fuqaha. Kalau kalian datang ke sini, Abah tunjukkan 3 lemari kitab fikih Abah. Kata tadi, ini hasil penelitian. Ini hasil pengajian, pengujian. Dari semua. Dari sekian puluh tahun. Sehingga Abah menyimpulkan. Jangan merasa paling benar di dalam ibadah. Apalagi hukum fikih. Ya. Karena ulama kita sendiri mencontohkan begitu. Mereka meninggalkan Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Maliki buat mazhab sendiri. Hanafi buat mazhab sendiri. Apakah Hanafi itu adalah suul? Bukan. Karena pandangan tentang ubudiyah, bagaimana cara menyembah Tuhan, akan sejalan dengan pada saat mereka sudah makin mengenal Tuhan. Maka menurut Abah hari ini sembah menyembah itu sudah dosa besar. Karena manusia sekarang harusnya lebih mengerti siapa dirinya, siapa Tuhan. Tuhan tidak butuh disembah. Hanya harus butuh dirasakan kehadirannya. Justru didohirkan, diwujudkan, dinyatakan sifat-sifatnya. Malah sebaliknya sekarang tadi. Karena terjebak pada ritual, akhirnya manusia malah terjebak pada ritualnya, malah lupa. Bahkan mengaku wujud Allah. Mengaku dari tadi. Akhirnya merampok sifat-sifat rububiyah. Karena terjebak pada tadi fikih tadi. Maaf, ini ayo mulai cerdas. Ini di abad 21. Abad kuantum. Karena Abah tidak ingin bahwa Islam itu semakin jauh. Semakin belangsak dunianya.
Karena orang yang belangsak dunianya juga akan belangsak akhiratnya. Ingat itu. Nah, ada dalil. Dalilnya di dunia hasanah. Harus bahagia kamu di dunia ini. Beribadah dengan bahagia. Berzikir dengan bahagia. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dengan bahagia. Berbondong-bondong menuju Allah. Zikir, sholat dengan bahagia. Bukan karena takut neraka. Bukan hanya ingin surga. Karena itulah kan ibadah dengan dogma. Coba mari kita pelajari. Suatu saat Abah akan bedel tuh. Dari mulai kitab Ar-Risalah, Tuhfatul Muhtaj, kitab Al-Majmu. Kita akan bedel bagaimana pergeseran dari Syafi'iyah sampai di ujungnya Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Takrib, Fathul Wahab, Fathul Ahyar. Mungkin sebagian di Iyanatul Talibin. Abah bisa bedel semuanya. Semua. Oh, ternyata ulama dulu juga ijtihadnya barewak-bareok, bolak-belok begitu. Karena betul, kan hidup ini tentang sekolah. Hidup ini tentang belajar, memahami hukum Tuhan. Maka marilah kita hari ini ada, saya buat adalah Gen Z tadi semua. Ayo, maka hari ini frekuensinya adalah Allah sudah dohirkan kita di Adam kuantum. Tadi semua, ya. Jadi itulah sahabat juga. Kenapa juga kemarin tanya, kenapa Imam Syafi'i adalah meninggalkan Imam Malik berarti bukan tadi semua. Kembali lagi. Karena begitu gurunya mengajarkan A, B, C, D, begitu dia pindah satu tempat, oh di sini nggak berlaku nih. Itulah kenapa berlaku hukum adat. Tadi semua, ya. Jadi jangan, bukan usul adab mereka itu tadi. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, kalau kodim, kalau jadid. Nah kata Abah, kalau hari ini Imam Syafi'i masih hidup, udah kalau jadid ke 100.000. Karena memang alam ini tagoyur. Alam tagoyur. Maka fikihnya harusnya tagoyur. Mengikuti perubahan. Semua. Nah, sekarang kenapa banyak berbenturan? Karena disinilah sesungguhnya karena yang harus dipahami. Ijtihad ditutup. Bagaimana ijtihad ditutup? Sementara manusia terus berubah. Alam terus berubah. Teknologi terus berubah. Tantangan kepada manusia makin berubah. Nah, inilah sahabat ya. Inilah maaf ya, kita ini sebetulnya sedang, ini karena tadi ada running tag yang Abah baca. Itulah penyebabnya sebetulnya. Bahwa sesungguhnya hari ini kita berada pada alam fisika. Pahami, sekarang ini hukum fisika. Tuhan sudah mendohirkan dia tadi semua. Yang tadinya goib, metafisik, sekarang didohirkan oleh Tuhan. Maka tadi muncullah mukjizat di akhir zaman. Pesawat terbang, itu mukjizat. Kamu tidak pernah berpikir, coba kamu mikir sedikit saja. Bagaimana ya buatnya di pesawat terbang. Benda besi 100-an ton, tapi dengan gelombang, dengan menggunakan angin yang diputar. Nah itulah hidup ini tentang vibrasi. Gitu. Jadi pesawat terbang itu karena vibrasi. Tadi semua. Nah, inilah. Dan apa kamu kira pesawat terbang itu tidak punya jalan? Pesawat terbang itu berjalan pada jalannya masing-masing. Mereka itu punya ketinggian. Tadi semua. Yang tidak boleh dia ke atas, ke bawah. Maka naik ke atas, turun ke bawah. Dia harus komunikasi dengan menara pengontrol. Saya akan turun sekian meter ke bawah, saya akan naik sekian meter ke atas. Emangnya saya naik dewe gitu kan tadi semua. Coba sahabat. Coba kalau seandainya ada pesawat terbang, kisah di Al-Quran, ada benda 100 ton, di dalamnya ada 1000 orang, dan itu terbang. Gitu kan tadi. Coba. Mukjizat yang Allah dohirkan di Al-Quran itu. Nggak ada apa-apanya dibandingkan itu. Sebenarnya kalau kamu mikir. Apalagi dunia kedokteran hari ini. Bisa mengganti jantung manusia. Mengganti ginjal manusia. Mentransplantasi jantung.
Jantung nggak bekerja dikasih ring. Coba tuh tadi semua. Coba ulama kita dulu nggak ngerti. Coba kalian tuh cerdas tadi semua. Ya. Tapi Allah itu semua. Maka berlaku kata Abah juga. Karena semua ini adalah materi. Dan materi itu energi. Ingat itu. Dan energi itulah Tuhan. Sang kehadiran. Maka itulah dalam Allahu la ilaha illa huwa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Enggak pernah tidur energi itu. Lahu ma fis samawati wa lahu, sudah lahu bukan lillah, bukan Allahu ma fis samawati wal ar, bukan lillahi ma fis, dia sudah lahu. Kenapa lahu? Karena sebentar lagi kulhu, kamulah, aku kamu gitu. Berarti sebenarnya yang berubah nasibmu ya kamu tuh. Itu maksudnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu. Hatta kamu, tapi kamunya kamu aku. Jiwamu itu aku loh. Maka jiwa hatta yughayyiru ma bi anfus. Ingat itu bukan ruh tapi jiwa. Itulah makanya bangunlah jiwanya, bangunlah kesadarannya. Rasakanlah bagaimana kehadiran Tuhan. Maka disitulah kata Abah berlakulah hukum alam ini. Vibrasi negatif akan menarik negatif. Vibrasi rugi akan menarik rugi. Vibrasi kekecewaan akan menarik kekecewaan. Karena kamu adalah aku. Al-insanu syiri wa ana syirah. Wallahul batinul insan. Allah itu batinnya setiap insan. Batinnya kamu. Wal insan dokhirullah. Dan insan itu diri Tuhan. Ingat, kamu bukan Tuhan. Tapi kamu diri Tuhan. Kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad pada wujud Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Tuh. Dibagilah tubuhmu, syariat, torekat, hakikat, marifat, jasad, hati, ruh, sir. Zat, sifat, asma, af'al. Nur af'al Allah pada tubuhmu, nur asma Allah pada hatimu, nur sifat Allah pada ruhmu, nur zat Allah pada rasamu. Berarti kamu adalah aku. Sangkaan-sangkaanmu itulah. Karena kamu bukan kamu sebenarnya. Karena kamu nggak ngerti siapa dirimu, akhirnya kamu sangka, saya ini orang susah. Khawatir nggak bisa makan, khawatir nggak bisa minum, khawatir nggak anak nggak sekolah, khawatir cicilan rumah, khawatir cicilan motor, khawatir cicilan mobil, khawatir. Padahal engkau tarik energi itu terus oleh dirimu sendiri. Karena kamu adalah dia adalah kamu. Tapi kamu tidak menyadarinya. Kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah fa inni qarib. Sesungguhnya aku maha dekat, bukan lagi dekat, bukan fa inni qarib, bukan fa ini qarib, enggak. Pak ini qarib. Coba berapa harokat. Aku ini sangat-sangat dekat. Sedekat apa? Sedekat gelas kaca dengan kaca. Sedekat apa? Sedekat asbak kayu dengan kayu. Tadi semua. Tinggal kamu pada kesadaran asbak kayu atau pada kesadaran kayu. Apakah kamu pada kesadaran gelas kaca atau pada kejaran kaca? Inilah kenapa harus tubadil. Kalau tidak tubadil, syirik. Tadi kata apa? Kalau nggak tansih, kafir. Kalau nggak tasbih, syirik. Tuh. Kalau kamu yang ada, syirik. Kalau dia doang yang ada, kafir. Coba. Inilah kenapa disebut abid wal ma'bud wahid. Kamu dan aku satu. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Tentang tubuhmu. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Tentang hatimu.
La ilaha illallah, la matluba illallah ruh. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Tentang syirk. Disinilah sahabat hukum alam akan hukum berlaku tadi malam kita sudah bahas hukum daya tarik menarik. Apa yang kamu tarik, daya tolak menolak. Semua. Di alam ini berlaku hukum Allah. Sementara pada saat engkau keluar daripada hukum Allah tadi semua. Itulah Allah ingatkan tentang orbit. Kenapa di surat Wasamsi itu? Wasamsi waduhaha wal qamari idatal terus. Bagaimana datangnya waktu pagi, bagaimana bulan, bagaimana matahari, bagaimana bumi, bagaimana Allah pakai wawunya wawu qasam. Demi Allah, demi waktu pagi. Kata Allah, aku tuh punya orbit loh. Pada saat engkau melakukan vibrasi getaran, bukan pada otomatis kamu punya getaran sendiri, Allah punya, inilah yang kita harus meselaraskan dengan alam. Pada frekuensi Allah, pada vibrasi sesuaikan. Maka masuklah kamu pada vibrasi Allah. Maka kamu adalah seperti kamu adalah berenang mengikuti arus Allah. Itulah kenapa kamu disuruh dari awal kembali pada Allah. Supaya kamu nggak berbenturan terus tadi semua. Coba sahabat. Dari awal Allah itu menyuruh kita bahagia berkelimpahan di dunia ini. Kita ini disuruh bahagia dunia akhirat. Dunia dohir batin. Dunia akhirat itu dohir batin. Walaupun perut kamu kenyang, dapat korupsi, tapi hatimu tidak bahagia, sama aja, bukan dohir batin itu namanya. Jadi ngomongin dohir batin tuh ngomongin jasadmu dan tadi rasamu. Tadi. Oh, kamu memang cari duit, kaya. Agak banyak orang bunuh diri di rumah mewah. Karena hatinya tidak. Sahabat. Banyak orang yang korupsi, kaya, bangun rumahnya megah, bangun ini, bangun itu. Tapi hatinya tidak. Kepalsuan. Harusnya kamu itu bahagia dohir batin itu adalah apa yang nampak di luar, apa yang nampak di dalam. Yang di luar itu bukti apa ada di dalam. Sesungguhnya. Inilah yang harus dibangun oleh kita, kesadaran itu. Karena maaf Abah ini sekarang ngomong begini karena Abah sedang tadi semua. Kalau Abah mau kemewahan ini semua, kata Abah yang nawarin pabrik, ada nawarin apa. Enggak, bukan di situ letaknya. Tapi kamu juga tidak boleh miskin. Karena itulah kenapa kamu harus terus berbagi. Maka ayo sahabat, siapapun kalian, kalau hari ini kalian tidak punya uang untuk sedekah, pinjam temanmu, mas, pinjam uang 1.000 buat apa sedekah? Karena kamu nggak ngerti sebenar-benarnya memberi itu menerima. Pada saat engkau menggetarkan, membuat frekuensi, membuat vibrasi dengan sedekah. Sedekah itu kan vibrasi. Maka dia akan berbalik. Energi uang, balik uang. Tadi. Energi kemarahan berbalik kemarahan. Coba ayo rubah dirimu. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Maka berlakulah hukum tarik menarik. Tadi malam sudah kita bahas hukum kesatuan, kita saling, marilah kita silaturahim itu sambungkan. Jadikan tubuh kita adalah huruf hijaiyah. Tetangga kita pun huruf hijaiyah. Istrimu huruf hijaiyah. Anakmu huruf hijaiyah. Suruh makhlukin huruf hijaiyah. Maka ayo, susun menjadi kata. Gunakan tajwid. Bagaimana kau berhubungan dengan dia? Dia harus dengan idhar. Dia itu harus jelas ini nih. Orang ini nasihatnya harus jelas. Oh, tapi dengan itu nggak usah pakai idhar. Aku cukup pakai ikhfa saja. Dengungkan saja pelan dengan rasa kasih sayang. Vibrasinya kamu hadirkan. Maka dengan anak itu tidak boleh selalu dengan idhar. Anak itu maka harusnya adalah gunakan ikhfa pada anakmu itu. Ya. Atau idgom biguna atau bila guna. Leburkan dirimu pada apa yang dirasakan oleh anakmu.
supaya dia bisa menyatu dengan rasamu. Tapi kalau kamu dengan cara idhar, kamu tidak boleh begini, kamu tidak sholat, nanti masuk neraka, kamu tidak boleh begini. Aduh, sahabat. Itulah cara mendidik yang salah. Tumbuhkan ketakutan. Inilah sesungguhnya pantas kata Allah, bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Dan hadis Nabi berkata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dalam keadaan suci, orang tua lah menjadikan majusi, Nasrani. Ya. Itu bukan ngomongin Allah majusi, Nasrani, Yahudi, itu selalu aja kalimat nuduh agama orang. Nah inilah kalau kesalahan kita juga orang Islam. Tadi semua. Istilah Nasrani, Yahudi dalam Quran itu bukan pada agama tertentu. Pahami itu. Ini kadang-kadang manusia ini tadi semua, ya. Maka marilah sekarang jadikan kamu huruf, istrimu huruf, anakmu huruf, tetanggamu huruf, bikin tajwid. Satukan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi kitab. Tadi satu keluarga, jadikan satu keluarga. Itulah yang disebutkan kenapa ada hukum kesatuan, hukum senyawa seperti H2O. 2 hidrogen, 1 oksigen. Itulah maka kenapa di alam ini pohon ini indah karena NPK. N-nya adalah urea, P-nya adalah TSP, K-nya adalah KCl, kalium. Hukum kesatuan, NPK. Nah, itulah sesungguhnya kita juga Islam, iman, ihsan. Sebenarnya tadi semua. Tadi. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad lahir tanggal bulan 3. Islam, iman, ihsan. 3, bulan ketiga. Shin itu giginya 3. Karena kamu punya jasad, punya hati, punya ruh yang dibungkus dengan ma'rifat. Tapi 3, Nabi Muhammad itu lahirnya 12. Berarti ada 5 pada tubuhmu Islam, ada 6 iman, ada 1 ihsan. 12. Jadi istilah-istilahnya itu memang syariatnya ada. Tapi hakikatnya pada tubuhmu itu. Jadikan Muhammad, lahirkan Muhammad di bulan ketiga. Rabiul Awal. Semua. Ya. Tapi Muhammad itu 3 itu adalah la yang dibawanya la ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammad dan Rasulullah juga 12 huruf. Karena kau hidup 12 jam siang, 12 jam malam. Samsun 12 jam, Badrun 12 jam malam. Dan hidup sehari semalam itu 24 jam. Itulah yang sudah mengatakan kul huwallahu ahad. Dan kau hidup di bulan yang 12. Maka perjalananmu dari Muharram menuju Dzulhijjah sampai di Haji Arafu, kau kenalilah dirimu. Itulah sesungguhnya perjalanan kehidupan kita. Maka hukum alam, hukum kesatuan. Nah, inilah kenapa. Kenapa bahasa sulit kerja? Karena kamu keluar dari orbit. Tidak sesuai dengan hukum alam. Rotasi Tuhan, maka selalu akan terpental. Maka demi waktu duha, demi waktu malam, demi waktu ini, demi matahari, demi bulan. Bagaimana gunung ditinggi, bagaimana bumi dihamparkan. Akhirnya, wa nafsi wa man sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sudah pasti untungnya kamu yang menselaraskan dirimu pada frekuensimu kembali pada frekuensi Allah. Vibrasinya senang membagi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ahsin, berbuat baiklah. Kalau kamu ingin berada pada orbitku, berbuat baiklah sebagaimana aku berbuat baik. Maka terus tebar kebaikan. Nah inilah makanya tadi. Ya, sahabat yang harus dipahami oleh kita. Kemudian hukum kesatuan saling kemenangan. Hukum getar, itu vibrasi kata Abah. Karena semua ilmu materi ini adalah energi sebenarnya. Dan energi itu adalah cahaya. Maka Allahu nur. Itulah kenapa kata Abah juga. Semua isi alamnya kata mubtada dan khobar mubtada. Hanya Nurullah dan Nur Muhammad satu ahad sebetulnya. Ini permainan dia semua.
Yang dohirnya Nur Muhammad, Muhammad yang di batinnya itu Nur. Jadi Nur Muhammad itu seperti benang, kapas yang sudah jadi benang. Manis sudah jadi gula. Itulah Nur Muhammad. Gitu. Asin yang sudah wujud garam. Apa bisa dipisah? Ini mubtada dan khobar mubtada. Allah dan Muhammad. Itu kan tadi semua. Maka disitulah berlaku bagaimana engkau menselaraskan. Tapi harus pahami secara syariat dan hakikat. Ingat itu. Syariatnya jelas ada baginda Nabi. Hakikatnya ya kamulah Muhammad itu. Gitu loh. Bagaimana kau mendapatkan syafaat? Kalau engkau nggak sejalan. Nabinya pemaaf, kamu pendendam. Nabinya penyayang, kamu pembenci. Nabinya selalu bersedekah walaupun punya 2 kurma, kamu pelit. Nabinya, coba, ini teriak, syafaatul ujmah. Oh, pemeneh. Wong frekuensinya nggak pernah sejalan. Tadi, syafaatul ujmah dari BI, wong kamu nggak punya ATM, gitu. Wong kamu juga ATM juga punya PIN-nya nggak tahu. Nah, inilah maka sekarang oleh Tuhan di zaman abad 21 ini dizohirkan ilmu kuantum. Supaya manusia lebih nyata merasakan kehadiran Tuhan. Cuma sayang kata Abah. Orang-orang sana itu, orang Afrika, orang mana, maaf, orang Korea, orang Jepang, orang ini, orang Eropa. Sudah merasakan kehadiran Tuhan. Ini masih menyebutkan nama Tuhan, Allah. Tapi nggak tahu dengan Allah. Disebut-sebut aja. Tadi semua. Tahu aja enggak. Tadi semua. Apalagi merasakan. Tahu aja enggak. Karena tidak bisa merasakan kecuali kamu yang membuktikan. Makanya dalikal kitab la raiba fi. Kamulah yang harus membuktikan. Dalikal kitab la raiba hudal alladzina. Nah, itulah kamu hanya percaya pada yang gaib. Sadar sepenuhnya ternyata di fisik ini ada metafisik. Sadar di antara yang menggerakkan tubuh ini ada hidup. Tuh. Itulah iman pada yang gaib. Tadi. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina tu yu'minuna bil ghaib. Dan kamu akan melakukan sholat. Ya. Kamu dan akan melakukan perbuatan baik dari semua itu. Dan kamu akan menyayangi agama-agama sebelum kamu. Coba baca tuh Alif Lam Mim itu. Ini benci agama lain. Mengimani agama-agama sebelum kamu.